Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran telah diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia, membawa cahaya di tengah kegelapan. Kitab suci ini bukan sekadar bacaan, tetapi pedoman hidup yang harus kita pahami dan amalkan. Namun, sudahkah kita menjalankan kewajiban kita setelah turunnya Al-Quran? Apakah cukup hanya dengan membacanya tanpa memahami maknanya? Sebagai umat Islam, kita memiliki tanggung jawab besar terhadap Al-Quran. Kita tidak hanya diperintahkan untuk membaca, tetapi juga memahami, menghafalkan, mengamalkan, dan menyebarkan ajaran yang terkandung di dalamnya. Dengan begitu, Al-Quran benar-benar menjadi pedoman hidup yang membawa keberkahan dalam kehidupan kita. Di video kali ini, kita akan membahas apa saja kewajiban kita setelah turunnya Al-Quran. Yuk, simak sampai akhir agar kita semakin paham dan bisa mengamalkan ajarannya dengan baik. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar lebih banyak orang mendapatkan manfaat dari pembahasan ini. Arti Nuzulul Quran. Secara bahasa, Nuzulul Quran berasal dari dua kata dalam bahasa Arab, yaitu nuzul yang berarti turun, dan Al-Quran yang berarti bacaan atau wahyu. Dengan demikian, Nuzulul Quran secara harfiah berarti turunnya Al-Quran. Secara istilah, Nuzulul Quran merujuk pada peristiwa turunnya kitab suci Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedoman bagi umat manusia. Namun, terdapat perbedaan di kalangan para ulama mengenai bagaimana proses turunnya Al-Quran. Sebagian ulama berpendapat bahwa Al-Quran diturunkan dalam dua tahap. Tahap pertama adalah turunnya Al-Quran secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Tahap kedua adalah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selama sekitar 23 tahun melalui perantara malaikat Jibril. Disinilah muncul perbedaan dalam menentukan tanggal nuzulul Quran. Mengapa mayoritas umat Islam di Indonesia memperingatinya pada tanggal 17 Ramadan, sedangkan di negara-negara lain terdapat perbedaan tanggal? Perbedaan ini berkaitan dengan dua pendapat utama dalam memahami makna nuzulul Quran. Pendapat tentang bagaimana Al-Quran diturunkan telah menjadi pembahasan di kalangan ulama sejak dahulu. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Tafsir Al-Munir menjelaskan bahwa ada dua pendapat utama dalam memahami nuzulul Quran. Pendapat pertama menyatakan bahwa nuzulul Quran adalah turunnya Al-Quran secara sekaligus ke Baitul Izzah di langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Pendapat ini didasarkan pada firman Allah dalam beberapa ayat, di antaranya, Surat Al-Baqarah ayat 185, Surat Ad-Dukhan ayat 4, dan Surat Al-Qadar ayat 1. Pendapat ini dipelopori oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang dikenal memiliki ilmu tafsir yang luas. Pendapat kedua menyatakan bahwa nuzulul Quran adalah peristiwa turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hira, yaitu Surat Al-Alaq ayat 15. Pendapat ini dipelopori oleh Amr bin Syarahil As-Syafi'i, seorang tabi'in besar, ahli hadits, dan fikih yang juga merupakan guru Imam Abu Hanifah. Menurut pendapat ini, ayat-ayat seperti Al-Baqarah 185, Ad-Dukhan 4, dan Al-Qadar 1 tidak merujuk pada turunnya Al-Quran ke Baitul Izzah, tetapi lebih kepada awal mula wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hira pada malam Lailatul Qadar. Syekh Manna Al-Qattan,
seorang ulama besar dalam ilmu Al-Quran, menjelaskan bahwa perbedaan kedua pendapat ini sebenarnya tidak bertentangan. Mengapa? Karena Al-Quran memang diturunkan dalam dua tahap, yaitu, pertama, turun sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Kedua, turun secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril selama 23 tahun. Sehingga, mereka yang memperingati nuzulul Quran pada 17 Ramadan berpegang pada pendapat bahwa malam itu adalah awal dari turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad. Sementara itu, mereka yang memperingati nuzulul Quran pada tanggal lain lebih cenderung kepada pandangan bahwa Al-Quran turun secara sekaligus ke langit dunia sebelum diturunkan bertahap kepada Rasulullah. Apapun perbedaan pendapat mengenai kapan tepatnya nuzulul Quran, yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita sebagai umat Islam memaknai turunnya Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran bukan sekadar kitab suci untuk dibaca, tetapi juga harus dipahami, dihafalkan, diamalkan, dan diajarkan kepada orang lain. Beberapa kewajiban kita setelah turunnya Al-Quran adalah membaca dan menghafal Al-Quran setiap hari, memahami artinya agar dapat diterapkan dalam kehidupan, mengamalkan ajarannya dalam akhlak dan ibadah, serta mengajarkan kepada orang lain sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hr. Bukhari. Maka, di bulan Ramadan yang mulia ini, mari kita jadikan nuzulul Quran sebagai momen untuk semakin mendekatkan diri kepada Al-Quran. Semoga kita semua menjadi umat yang senantiasa berpegang teguh pada kitab suci ini dan mendapatkan berkah serta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanggal Nuzulul Quran. Peristiwa Nuzulul Quran, atau turunnya Al-Quran, adalah salah satu momen paling bersejarah dalam Islam. Namun, sejak awal memang terdapat perbedaan dalam memahami bagaimana Al-Quran diturunkan, yang kemudian berdampak pada perbedaan dalam menentukan tanggal peristiwa ini. Para ulama berbeda pendapat mengenai kapan tepatnya Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam bentuk turunnya secara sekaligus ke Baitul Izzah di langit dunia maupun turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad di Gua Hira. Ibnu Katsir, dalam tafsirnya, mengutip pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang menyatakan bahwa Al-Quran diturunkan sekaligus ke Baitul Izzah pada pertengahan bulan Ramadan. Malam itu bertepatan dengan Lailatul Qadar, malam penuh kemuliaan yang disebut dalam surat Al-Qadar. Dari pendapat ini, beberapa ulama memahami bahwa turunnya Al-Quran dalam bentuk awal terjadi di pertengahan bulan Ramadan, meskipun tidak ada keterangan pasti mengenai tanggal pastinya. Sementara itu, Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri, dalam bukunya Sirah Nabawiyah Ar-Rahiqul Mahtum, menjelaskan bahwa para pakar sejarah berbeda pendapat tentang kapan pertama kali wahyu turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang berpendapat bahwa wahyu pertama turun pada bulan Rabiul Awal, ada yang berpendapat bulan Rajab, dan ada pula yang berpendapat bulan Ramadan. Dari ketiga pendapat ini, mayoritas ulama menguatkan bahwa wahyu pertama turun di bulan Ramadan, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang benar dan yang batil. Namun, setelah menyepakati bahwa wahyu pertama turun di bulan Ramadan, muncul perbedaan pendapat lain, yaitu mengenai tanggal pastinya.
Ada yang berpendapat bahwa wahyu pertama turun pada tanggal 7 Ramadan, ada pula yang berpendapat tanggal 17 Ramadan, dan sebagian lagi meyakini bahwa peristiwa ini terjadi pada tanggal 18 Ramadan. Seorang sejarawan Islam, Al-Hudhari, dalam kitabnya Muhadarat, menguatkan bahwa tanggal 17 Ramadan adalah tanggal nuzulul Quran. Pandangan ini sangat berpengaruh di kalangan umat Islam, terutama di Indonesia. Itulah sebabnya mayoritas umat Islam di Indonesia memperingati nuzulul Quran setiap tanggal 17 Ramadan, dengan berbagai bentuk kegiatan ibadah seperti kajian, tadabbur Al-Quran, dan sholat malam. Namun, ada pula pendapat lain yang dikemukakan oleh Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Beliau menegaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali menerima wahyu di Gua Hira pada hari Senin, tanggal 21 Ramadan, yang bertepatan dengan 10 Agustus 610 Masehi. Beliau menguatkan pendapat ini berdasarkan beberapa dalil. Pertama, Al-Quran disebutkan dalam beberapa ayat diturunkan pada Lailatul Qadar, yang diyakini terjadi pada malam-malam ganjil dalam 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ini sesuai dengan banyak hadits yang menyebutkan bahwa Lailatul Qadar terjadi di antara malam-malam ganjil, malam 21, 23, 25, 27, atau 29 Ramadan. Kedua, terdapat hadits lain yang menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali menerima wahyu pada hari Senin. Hal ini dikuatkan oleh hadits dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang puasa Senin. Beliau menjawab, "Hari itu adalah hari aku dilahirkan, dan hari itu pula wahyu pertama kali diturunkan kepadaku." HR Muslim. Dengan demikian, menurut perhitungan Syekh Syafiur Rahman, hari Senin pada bulan Ramadan tahun itu jatuh pada tanggal 7, 14, 21, dan 28. Karena wahyu pertama turun pada malam Lailatul Qadar, maka kemungkinan besar terjadi pada malam ganjil. Dari 4 pilihan tanggal Senin tersebut, tanggal yang paling sesuai adalah tanggal 21 Ramadan. Meskipun ada beberapa perbedaan dalam menentukan tanggal nuzulul Quran, semuanya sepakat bahwa peristiwa ini adalah titik awal turunnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia. Perbedaan pendapat mengenai tanggal tidak seharusnya menjadi perdebatan yang memecah belah, melainkan menjadi bentuk kekayaan dalam kajian ilmu Islam. Yang lebih penting dari sekadar memperingati tanggalnya adalah bagaimana kita sebagai umat Islam mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran bukan hanya untuk dibaca, tetapi juga harus dipahami, dihayati, dan diamalkan dalam setiap aspek kehidupan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya." HR Bukhari. Sebagai umat Islam, kita memiliki kewajiban untuk mencintai Al-Quran dengan cara membacanya setiap hari, menghafalkan ayat-ayatnya, memahami maknanya, dan mengamalkan ajarannya dalam kehidupan nyata. Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, mari kita jadikan nuzulul Quran sebagai momentum untuk semakin mendekatkan diri kepada kitab suci ini. Dengan membaca, memahami, dan mengamalkan ajarannya, kita dapat memperoleh keberkahan serta petunjuk dalam menjalani kehidupan. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang mencintai Al-Quran dan mendapatkan syafaat darinya di hari kiamat kelak.
Kewajiban terhadap Al-Quran. Yang paling penting bukanlah tanggal berapa nuzulul Quran terjadi, karena ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Yang jauh lebih utama adalah bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran, terutama di bulan Ramadan yang juga dikenal sebagai Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang benar dan yang batil. Quran Surat Al-Baqarah 185. Al-Quran bukan sekadar kitab suci yang hanya dibaca tanpa pemahaman. Ia adalah pedoman hidup bagi umat manusia, yang memberikan petunjuk dalam setiap aspek kehidupan. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, kita memiliki kewajiban untuk berinteraksi dengan Al-Quran secara lebih mendalam. Salah satu bentuk interaksi utama dengan Al-Quran adalah membacanya dengan tartil, sebagaimana perintah Allah dalam surat Al-Muzammil ayat 4. Dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil, perlahan-lahan, penuh penghayatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan keutamaan membaca Al-Quran dalam sabdanya. Orang yang membaca Al-Quran dengan tartil akan bersama para malaikat yang mulia dan taat, sedangkan orang yang membaca dengan terbata-bata dan mengalami kesulitan akan mendapatkan 2 pahala. Hr. Muslim. Namun, membaca saja tidak cukup. Kita juga harus berusaha memahami arti dan pesan yang terkandung dalam setiap ayatnya. Dengan memahami maknanya, kita dapat menerapkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, menghafalkan Al-Quran juga merupakan amalan yang sangat dianjurkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya." Hr. Bukhari. Lebih dari sekadar membaca dan menghafal, Al-Quran harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap perintah harus kita laksanakan, dan setiap larangan harus kita jauhi. Dengan demikian, kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sebagai umat Islam, kita juga memiliki kewajiban untuk mengajarkan Al-Quran kepada keluarga dan orang-orang di sekitar kita. Dengan mengajarkan Al-Quran, kita turut menyebarkan cahaya petunjuk Allah kepada sesama. Selain itu, kita juga harus menjaga kesucian Al-Quran, baik secara fisik maupun dari segi pemahamannya, agar tidak diselewengkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan interaksi dengan Al-Quran. Tidak hanya membacanya, tetapi juga memahami, menghafal, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, kita akan mendapatkan petunjuk dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, bagaimana cara kita menjalankan kewajiban terhadap Al-Quran secara lebih mendalam? Mari kita bahas satu persatu kewajiban kita terhadap Al-Quran berikut ini. Mengimani Al-Quran. Mengimani Al-Quran berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan buatan manusia ataupun makhluk lainnya. Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai petunjuk hidup bagi seluruh umat manusia.
Keyakinan ini menjadi dasar bagi seorang Muslim dalam menjadikan Al-Quran sebagai pegangan hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 4. Dan mereka beriman kepada kitab, Al-Quran, yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Quran Surat Al-Baqarah 4. Ayat ini menunjukkan bahwa keimanan kepada Al-Quran adalah bagian dari iman yang sempurna. Seorang Muslim yang sejati harus meyakini bahwa setiap ayat dalam Al-Quran adalah wahyu dari Allah, bukan hasil pemikiran manusia. Al-Quran bukan sekadar kitab sejarah atau kumpulan kisah, melainkan pedoman yang mengandung hukum-hukum Allah yang harus diikuti. Salah satu prinsip penting dalam mengimani Al-Quran adalah meyakini bahwa Al-Quran bukan makhluk. Dalam Islam, Al-Quran adalah kalamullah yang bersifat qadim, tidak diciptakan, berbeda dengan makhluk yang memiliki awal dan akhir. Ini adalah keyakinan yang dijelaskan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah yang menegaskan bahwa mengatakan Al-Quran adalah makhluk merupakan penyimpangan dalam akidah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surat Asy-Syura ayat 51. Dan tidaklah mungkin bagi seorang manusia pun bahwa Allah berbicara dengannya kecuali dengan perantaraan wahyu atau di balik tabir, atau dengan mengutus seorang utusan, malaikat, lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya apa yang dia kehendaki. Sungguh, Dia Maha Tinggi, Maha Bijaksana. Quran Surat Asy-Syura 51. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah berbicara kepada hambanya melalui wahyu, dan salah satu bentuk wahyunya adalah Al-Quran. Karena itu, Al-Quran bukan makhluk, melainkan perkataan Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keimanan kepada Al-Quran tidak hanya sebatas keyakinan dalam hati, tetapi juga harus diikuti dengan sikap menjadikannya sebagai pedoman hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai hudan linnaas, petunjuk bagi manusia, agar mereka dapat membedakan antara yang benar dan yang salah, serta menjalani kehidupan sesuai dengan kehendaknya. Allah berfirman dalam Surat Al-Isra, ayat 9. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Quran Surat Al-Isra 9. Dari ayat ini, kita dapat memahami bahwa seorang Muslim yang benar-benar mengimani Al-Quran harus selalu menjadikannya sebagai pedoman dalam setiap aspek kehidupan. Bukan hanya membaca dan menghafalnya, tetapi juga berusaha memahami maknanya serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Agar keimanan kita terhadap Al-Quran semakin kuat, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, membaca Al-Quran secara rutin, karena dengan membaca Al-Quran setiap hari, kita akan semakin dekat dengan Allah dan memahami ajarannya. Kedua, mempelajari tafsir Al-Quran, karena memahami makna ayat-ayat Al-Quran akan membantu kita mengaplikasikan ajarannya dalam kehidupan. Ketiga, menghafal ayat-ayat Al-Quran, yang akan memperkuat hubungan kita dengan kitab suci ini dan mempermudah kita dalam mengingat petunjuk Allah. Keempat, mengamalkan ajaran Al-Quran, karena keimanan terhadap Al-Quran tidak hanya sekadar teori, tetapi harus tercermin dalam perbuatan dan perilaku sehari-hari. Mengimani Al-Quran adalah kewajiban utama seorang Muslim.
Al-Quran bukan sekadar kitab biasa, tetapi firman Allah yang menjadi pedoman hidup manusia. Dengan mengimaninya, kita akan mendapatkan petunjuk dan keberkahan dalam hidup. Setelah memahami pentingnya mengimani Al-Quran, selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Quran secara lebih mendalam. Membaca Al-Quran, tilawah. Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah, yang memiliki keutamaan luar biasa. Membacanya bukan hanya ibadah, tetapi juga menjadi sumber petunjuk dan ketenangan bagi seorang muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa siapapun yang membaca satu huruf dari Al-Quran akan mendapatkan satu kebaikan, dan setiap kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Bahkan, beliau menegaskan bahwa Alif Lam Mim bukanlah satu huruf, melainkan terdiri dari 3 huruf yang masing-masing mendapatkan pahala. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan umat Islam untuk membaca Al-Quran dengan tartil, yaitu perlahan-lahan dan memperhatikan hukum tajwid. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Muzammil ayat 4. Dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan. Quran Surat Al-Muzammil 4. Membaca Al-Quran dengan tartil tidak hanya bertujuan untuk menjaga keindahan bacaan, tetapi juga agar setiap ayat yang dibaca lebih mudah dipahami dan direnungkan maknanya. Sebab, Al-Quran bukan sekadar bacaan, melainkan petunjuk hidup bagi umat manusia. Keutamaan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran memiliki banyak keutamaan. Salah satunya adalah menjadi syafaat di hari kiamat bagi orang yang membacanya dengan penuh keikhlasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. Selain itu, membaca Al-Quran juga memberikan ketenangan hati. Sebagaimana disebutkan dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 bahwa dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenteram. Para sahabat Rasulullah sangat mencintai Al-Quran dan menjadikannya bagian dari kehidupan mereka. Diriwayatkan bahwa mereka biasa menghatamkan Al-Quran dalam waktu 1 bulan, ada yang dalam seminggu, bahkan ada yang dalam 3 hari. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah disebutkan mampu menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali dalam bulan Ramadan. Hal ini menunjukkan betapa besar perhatian mereka terhadap Al-Quran dan bagaimana mereka memanfaatkannya sebagai pedoman hidup. Tingkatan membaca Al-Quran. Para ulama membagi cara membaca Al-Quran menjadi beberapa tingkatan. Tartil, yaitu bacaan perlahan dengan tajwid yang sempurna. Tahqiq, bacaan yang lebih lambat dari tartil untuk mempelajari tajwid. Tadwir, bacaan dengan kecepatan sedang tetapi tetap menjaga hukum tajwid. Dan hadr, bacaan yang cepat tetapi masih dalam batas kaidah tajwid. Dalam kehidupan sehari-hari, sebaiknya kita membaca Al-Quran dengan tartil agar lebih memahami maknanya dan memperoleh manfaat spiritual yang lebih besar. Cara memulai kebiasaan membaca Al-Quran. Untuk menjadikan membaca Al-Quran sebagai kebiasaan harian, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Pertama, tetapkan waktu khusus untuk membaca Al-Quran, misalnya setelah sholat subuh atau sebelum tidur. Kedua, mulai dengan target yang realistis, seperti membaca 1 halaman per hari, lalu tingkatkan sedikit demi sedikit. Ketiga, gunakan mushaf yang nyaman, baik dari segi ukuran maupun font, dan jika perlu pilih yang memiliki terjemahan agar lebih memahami maknanya. Keempat,
Bergabung dengan kelompok tilawah atau tadarus bersama teman-teman untuk meningkatkan semangat membaca Al-Quran. Kelima, manfaatkan teknologi, seperti aplikasi Al-Quran digital yang membantu dalam membaca dan mempelajari tajwid. Keenam, membaca dengan khusyuk, tidak terburu-buru, dan merenungi setiap ayat yang dibaca. Terakhir, jadikan sebagai amalan harian, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa amalan yang paling dicintai Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus meskipun sedikit. Mentadabburi Al-Quran berarti merenungkan dan memahami setiap ayat yang dibaca agar kita mengetahui maksudnya, mengambil pelajaran, dan menjadikannya sebagai petunjuk hidup. Tadabbur bukan sekadar membaca atau menghafal, tetapi juga mendalami makna yang terkandung di dalamnya agar dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Muhammad ayat 24. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka terkunci? Quran Surat Muhammad 24. Ayat ini menjadi teguran bagi siapa saja yang membaca Al-Quran tetapi tidak berusaha merenungkan dan memahami isinya. Tadabbur bukan hanya kewajiban para ulama, tetapi juga bagi setiap muslim agar tidak hanya membaca Al-Quran dengan lisan, melainkan juga dengan hati dan pikiran. Mentadabburi Al-Quran memiliki banyak manfaat, di antaranya menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, menguatkan keimanan, dan menghindarkan dari penyimpangan. Al-Quran adalah hudan linnas, yaitu petunjuk bagi manusia. Namun, petunjuk itu hanya bisa dipahami dan diterapkan jika kita benar-benar merenungkannya. Dengan tadabbur, kita bisa memahami bagaimana Islam mengatur segala aspek kehidupan, mulai dari ibadah, akhlak, hingga masalah sosial dan ekonomi. Selain itu, tadabbur membantu kita menyadari keagungan Allah dalam setiap ayatnya. Ketika kita memahami makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran, hati kita akan semakin yakin bahwa semua ajaran dalam Islam adalah kebenaran yang mutlak. Hal ini juga menjadi sebab turunnya ketenangan dan keteguhan iman dalam menghadapi cobaan hidup. Agar tadabbur menjadi bagian dari kehidupan kita, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Pertama, membaca Al-Quran dengan perlahan dan tartil. Tadabbur tidak bisa dilakukan jika kita membaca dengan terburu-buru. Oleh karena itu, Allah memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran dengan tartil, yaitu perlahan-lahan, agar bisa lebih memahami dan meresapi maknanya. Kedua, membaca terjemahan dan tafsirnya. Tidak semua orang memahami bahasa Arab, sehingga membaca terjemahan sangat membantu dalam memahami maksud ayat. Namun, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam, kita juga perlu membaca tafsir dari ulama terpercaya, seperti tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Muyassar, atau tafsir Al-Jalalain. Selain itu, kita juga harus menghubungkan ayat dengan kehidupan sehari-hari. Tadabbur bukan hanya sekadar memahami makna ayat secara tekstual, tetapi juga mengaitkannya dengan realitas kehidupan. Misalnya, ketika membaca tentang sabar, kita harus mengaplikasikannya dalam menghadapi ujian hidup. Ketika membaca tentang sedekah, kita harus termotivasi untuk lebih banyak berbagi kepada sesama. Tidak hanya itu, kita juga harus merenungkan keagungan Allah dalam setiap ayat. Al-Quran banyak menjelaskan tanda-tanda kebesaran Allah dalam alam semesta. Dengan tadabbur, kita akan semakin sadar bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah bukti keesaan dan kekuasaan Allah,
sehingga menumbuhkan rasa syukur dan takwa dalam hati. Sebagai contoh, tadabbur terhadap ayat tentang kesabaran dalam surat Al-Baqarah ayat 286 mengajarkan bahwa setiap ujian yang diberikan Allah pasti bisa kita hadapi. Ayat ini menenangkan hati dan menghindarkan kita dari putus asa. Demikian pula dengan ayat tentang kemuliaan sedekah dalam surat Al-Baqarah ayat 261, ia menjelaskan bahwa sedekah dapat dilipat gandakan hingga 700 kali lipat. Memahami ayat ini akan mendorong kita untuk bersedekah tanpa takut miskin. Agar tadabbur menjadi kebiasaan, kita bisa menerapkannya dalam berbagai momen, misalnya membaca satu ayat setiap hari dan mencari maknanya, mendiskusikan makna ayat-ayat Al-Quran dengan keluarga atau teman, menggunakan aplikasi Al-Quran yang dilengkapi tafsir agar lebih mudah memahami makna ayat, serta menyediakan waktu khusus untuk merenungkan ayat-ayat Al-Quran, misalnya setelah sholat subuh atau sebelum tidur. Mentadaburi Al-Quran adalah salah satu cara agar kita lebih dekat dengan Allah dan memahami petunjuknya. Dengan tadabbur, kita tidak hanya sekadar membaca, tetapi juga meresapi dan mengamalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Setelah memahami pentingnya tadabbur, langkah selanjutnya adalah bagaimana kita bisa mengamalkan ajaran Al-Quran dengan baik dalam setiap aspek kehidupan kita. Menghafalkan Al-Quran adalah salah satu keutamaan besar bagi setiap Muslim. Al-Quran bukan hanya untuk dibaca dan direnungkan, tetapi juga dihafalkan agar selalu terjaga dalam hati dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Menghafal Al-Quran menjadi bentuk kecintaan kita terhadap wahyu Allah serta cara untuk menjaga kemurnian kalamnya. Sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat telah berlomba-lomba dalam menghafal Al-Quran. Para hufaz, penghafal Al-Quran, memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia, mereka mendapatkan kemuliaan di tengah umat, menjadi imam dalam sholat, dan diberikan keutamaan dalam ilmu agama. Di akhirat, mereka akan mendapatkan derajat yang lebih tinggi di surga sesuai dengan jumlah ayat yang mereka hafalkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud, akan dikatakan kepada Syahibul Quran, penghafal Al-Quran di akhirat bacalah dan naiklah, serta bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membaca dengan tartil di dunia. Karena kedudukanmu tergantung pada ayat terakhir yang engkau baca. Hr. Abu Daud. Hadits ini menunjukkan bahwa semakin banyak ayat yang dihafalkan, semakin tinggi pula kedudukan seseorang di surga. Oleh karena itu, menghafal Al-Quran bukan hanya untuk mendapatkan pahala di dunia, tetapi juga sebagai investasi kehidupan abadi di akhirat. Menghafal Al-Quran memiliki banyak keutamaan, baik bagi kehidupan dunia maupun akhirat. Pertama, seorang penghafal Al-Quran akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi pembacanya. Hr. Muslim. Kedua, penghafal Al-Quran akan mendapatkan mahkota kemuliaan di akhirat. Dalam sebuah hadits, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa orang tua dari seorang hafiz akan diberi mahkota cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari. Ketiga, menghafal Al-Quran akan memberikan ketenangan jiwa. Ayat-ayat Allah memiliki keistimewaan yang dapat menenangkan hati dan menjadi cahaya dalam kehidupan.
Orang yang terbiasa menghafal dan mengulang-ulang ayat-ayat Al-Quran akan merasakan ketenangan batin yang luar biasa. Agar dapat menghafal Al-Quran dengan baik, ada beberapa metode yang bisa diterapkan. Menghafal secara bertahap dengan mengambil beberapa ayat setiap hari akan lebih efektif dibandingkan mencoba menghafal dalam jumlah besar sekaligus. Menggunakan metode talaki, yaitu membaca langsung di hadapan seorang guru yang memiliki sanad yang jelas, akan memastikan bahwa hafalan tetap sesuai dengan tajwid dan makhraj yang benar. Selain itu, mengulang hafalan secara rutin sangat penting untuk menjaga hafalan agar tidak mudah hilang. Membaca dan menghafal dari mushaf yang sama juga bisa membantu otak dalam mengenali letak ayat dan halaman, sehingga lebih mudah dalam mengingatnya. Menghafal sambil memahami makna ayat akan membuat hafalan lebih melekat di hati. Oleh karena itu, membaca tafsir Al-Quran juga sangat dianjurkan bagi para penghafal agar lebih memahami kandungan ayat yang dihafal. Waktu terbaik untuk menghafal adalah saat kondisi otak masih segar, seperti setelah sholat subuh atau di waktu sepertiga malam. Pada waktu-waktu ini, pikiran lebih jernih sehingga lebih mudah menyimpan hafalan dalam memori jangka panjang. Agar hafalan tidak hilang, biasakan untuk membaca hafalan dalam sholat, baik sholat wajib maupun sunnah. Dengan begitu, hafalan akan semakin kuat dan melekat dalam ingatan. Menghafal Al-Quran adalah anugerah besar, tetapi menjaganya adalah tugas yang lebih sulit. Banyak orang yang sudah hafal beberapa juz, tetapi kemudian lupa karena tidak terus-menerus mengulang. Oleh karena itu, diperlukan komitmen untuk menjaga hafalan dengan konsisten. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jagalah Al-Quran ini, karena demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh ia lebih cepat lepas daripada unta yang terikat." H.R. Bukhari dan Muslim. Hadits ini mengajarkan bahwa hafalan Al-Quran bisa hilang jika tidak dijaga dengan baik. Oleh karena itu, penting untuk selalu mengulang bacaan, mengikuti halaqah tahfiz, dan menjadikan hafalan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Menghafalkan Al-Quran adalah ibadah yang mulia dan memberikan banyak keutamaan bagi siapa saja yang bersungguh-sungguh dalam menjalaninya. Dengan niat yang ikhlas, usaha yang istiqomah, serta metode yang tepat, insya Allah hafalan Al-Quran akan menjadi cahaya dalam kehidupan di dunia dan bekal yang berharga di akhirat. Setelah memahami pentingnya menghafal Al-Quran, langkah berikutnya adalah mengamalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Mengamalkan Al-Quran adalah kewajiban setiap muslim setelah mengimani, membaca, mentadaburi, dan menghafalnya. Al-Quran bukan sekadar bacaan, tetapi juga pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, kita lakukan. Apa yang Allah larang, kita tinggalkan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Kitab, Al-Quran, ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah 2. Mengamalkan Al-Quran berarti menjadikan Islam sebagai landasan dalam segala aspek kehidupan. Dalam ibadah, kita mengikuti tuntunan sholat, puasa, zakat, dan haji sebagaimana diperintahkan dalam Al-Quran. Dalam hubungan sosial, kita berbuat baik kepada sesama, menjaga amanah, bersikap jujur, dan menghindari perbuatan zalim. Dalam muamalah, kita berlaku adil, menghindari riba,
dan menjalankan transaksi yang halal. Seorang Muslim yang berpegang teguh pada Al-Quran akan selalu berada di jalan yang lurus. Mengamalkan Al-Quran juga berarti meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya tentang akhlak Rasulullah, lalu beliau menjawab, akhlak beliau adalah Al-Quran. Hr. Muslim. Artinya, setiap ucapan, tindakan, dan keputusan Rasulullah selalu berdasarkan Al-Quran. Oleh karena itu, jika kita ingin mengamalkannya dengan benar, kita harus memahami bagaimana Rasulullah menerapkannya. Dalam kehidupan keluarga, Al-Quran mengajarkan kita untuk membangun rumah tangga yang harmonis. Suami diperintahkan untuk menafkahi istri dan anak-anaknya dengan baik, sementara istri diperintahkan untuk taat kepada suaminya selama dalam kebaikan. Anak-anak diajarkan berbakti kepada orang tua, sebagaimana firman Allah. Dan kami perintahkan kepada manusia, berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Quran Surat Al-Ahqaf 15. Dalam bermasyarakat, Al-Quran mengajarkan ukhuwah Islamiyah, menolong sesama, serta menjauhi permusuhan dan kebencian. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Quran Surat Al-Hujurat 10. Mengamalkan Al-Quran juga berarti menerapkan keadilan dalam kehidupan. Kita harus menjunjung tinggi kejujuran dalam bekerja, berdagang, dan memimpin. Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Quran Surat An-Nisa 58. Dalam dunia kerja dan bisnis, mengamalkan Al-Quran berarti bekerja dengan niat yang baik, menghindari penipuan, tidak mengambil hak orang lain, dan mencari rezeki yang halal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sebelum ia ditanya tentang 4 perkara, tentang umurnya, untuk apa ia habiskan, tentang ilmunya, bagaimana ia amalkan, tentang hartanya, dari mana ia dapatkan dan kemana ia belanjakan, dan tentang tubuhnya, untuk apa ia gunakan. Hr. Tirmidzi. Salah satu tantangan dalam mengamalkan Al-Quran adalah godaan dunia yang membuat kita lalai. Banyak orang membaca Al-Quran tetapi tidak menerapkannya. Mereka tahu riba haram, tetapi tetap melakukannya. Mereka tahu berdusta itu dosa, tetapi masih melanggarnya. Oleh karena itu, kita harus berusaha meningkatkan keimanan dan memperkuat tekad agar dapat mengamalkannya sepenuh hati. Agar bisa mengamalkan Al-Quran dengan baik, kita harus selalu merujuk pada ajarannya dalam setiap keputusan. Jika ada masalah dalam kehidupan, kita mencari solusinya dalam Al-Quran dan hadits. Kita juga perlu terus menambah ilmu agama agar pemahaman kita semakin mendalam. Selain itu, penting untuk selalu berdoa kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk istiqomah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering berdoa, ya Allah, berikanlah petunjuk kepadaku sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk. Berikanlah kesehatan kepadaku sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri kesehatan.
Pimpinlah aku sebagaimana orang-orang yang telah Engkau pimpin. Berkahilah aku pada apa yang telah Engkau berikan kepadaku, dan lindungilah aku dari keburukan yang telah Engkau tetapkan. HR. Tirmidzi. Mengamalkan Al-Quran adalah bukti keimanan kita kepada Allah. Seorang Muslim sejati bukan hanya membaca dan menghafal Al-Quran, tetapi juga menerapkannya dalam kehidupan. Dengan mengamalkan Al-Quran, kita akan mendapatkan ketenangan jiwa, keberkahan hidup, dan keselamatan dunia maupun akhirat. Setelah memahami pentingnya mengamalkan Al-Quran, langkah selanjutnya adalah mendakwahkannya, agar semakin banyak orang yang mengenal dan mengamalkan petunjuk Allah. Mendakwahkan dan mengajarkan Al-Quran. Kewajiban kita berikutnya terhadap Al-Quran adalah mendakwahkan dan mengajarkannya kepada orang lain. Sebuah tugas mulia yang menjadikan seseorang sebagai manusia terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya." HR. Bukhari. Mendakwahkan Al-Quran berarti menyampaikan pesan-pesan Allah kepada manusia, mengajak mereka kembali kepada ajarannya, dan mengingatkan agar tidak menyimpang dari jalan yang benar. Islam menyebar dan berkembang melalui dakwah, dan dakwah yang paling utama adalah menyampaikan Al-Quran. Sejarah mencatat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah dengan sabar dan penuh hikmah meskipun mendapat banyak rintangan. Beliau menyampaikan ayat-ayat Al-Quran dengan kelembutan, membimbing para sahabat, dan mendidik mereka agar memahami serta mengamalkan ajaran Islam. Para sahabat kemudian meneruskan dakwah ini ke berbagai penjuru dunia. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dikenal sebagai sahabat yang paling gigih dalam berdakwah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setelah masuk Islam turut berdakwah dengan tegas dan penuh keberanian. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menyebarkan mushaf Al-Quran ke berbagai daerah, sementara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mendidik umat agar memahami isi Al-Quran dengan benar. Mengajarkan Al-Quran juga memiliki keutamaan yang besar. Dalam Islam, mengajarkan Al-Quran bukan hanya sekadar menyampaikan bacaan, tetapi juga mengajarkan pemahaman, makna, dan penerapannya dalam kehidupan. Setiap huruf yang diajarkan kepada orang lain akan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir, meskipun kita telah meninggal dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak syalih yang mendoakannya." HR. Muslim. Mengajarkan Al-Quran termasuk dalam kategori ilmu yang bermanfaat, karena dari satu orang yang diajarkan, ilmu itu bisa terus menyebar ke generasi berikutnya. Mengajarkan Al-Quran tidak harus menunggu menjadi ulama atau ahli tafsir. Siapapun yang memiliki ilmu, meskipun sedikit, bisa membagikannya kepada orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sampaikan dariku walaupun 1 ayat." HR. Bukhari. Dari hadits ini, kita bisa memahami bahwa mendakwahkan Al-Quran tidak selalu berarti memberikan ceramah besar atau menjadi seorang khatib. Bisa dimulai dari hal-hal sederhana, seperti mengajarkan bacaan Al-Quran kepada anak-anak, berbagi makna ayat-ayat Al-Quran dalam keluarga, atau mengingatkan sesama Muslim untuk terus berpegang teguh pada ajaran Islam.
Di era digital saat ini, dakwah dan pengajaran Al-Quran bisa dilakukan dengan lebih luas. Kita bisa menyebarkan ayat-ayat Al-Quran melalui media sosial, membuat konten Islami, atau bahkan membuka kelas online untuk mengajarkan bacaan Al-Quran kepada mereka yang belum bisa. Banyak ulama dan dai yang memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan ilmu, sehingga semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari ajaran Al-Quran. Namun, dalam berdakwah dan mengajarkan Al-Quran, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, ikhlas karena Allah, karena dakwah bukan untuk mencari pujian atau popularitas, melainkan murni untuk mendapatkan ridha Allah. Kedua, menggunakan metode yang hikmah, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat An-Nahl 125, Serulah, manusia, kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Ketiga, memberikan teladan yang baik, karena seorang pendakwah harus menjadi contoh dalam mengamalkan Al-Quran, sebab dakwah yang paling efektif adalah melalui perbuatan. Keempat, sabar dalam menghadapi tantangan, karena berdakwah tidak selalu mudah dan penuh dengan rintangan, sebagaimana yang dialami para nabi dan rasul. Kelima, terus menambah ilmu, agar dapat mengajarkan Al-Quran dengan baik dan memahami isi serta tafsirnya dengan benar. Mendakwahkan dan mengajarkan Al-Quran adalah bagian dari perjuangan kita sebagai Muslim. Dengan melakukan ini, kita tidak hanya menolong agama Allah, tetapi juga menolong diri kita sendiri agar senantiasa berada dalam petunjuk-Nya. Jika kita telah berusaha mendakwahkan dan mengajarkan Al-Quran, maka tugas kita berikutnya adalah membela dan mempertahankannya, agar kemurnian Al-Quran tetap terjaga dari berbagai bentuk penyimpangan dan fitnah. Memperjuangkan dan membela Al-Quran. Sebagai umat Islam, kita tidak hanya dituntut untuk membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran, tetapi juga memperjuangkan serta membelanya. Memperjuangkan Al-Quran berarti memastikan bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tetap tegak dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, dan negara. Sementara itu, membela Al-Quran berarti siap mempertahankannya ketika ada upaya penghinaan atau penistaan terhadap ajarannya. Sejarah mencatat bahwa para sahabat dan ulama terdahulu telah berjuang keras mempertahankan kemurnian Al-Quran. Di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat rela mengorbankan harta, tenaga, bahkan nyawa demi membela Islam dan Al-Quran. Mereka menghadapi berbagai bentuk tekanan dari kaum musyrikin yang ingin menghentikan dakwah Islam. Namun, dengan keteguhan iman, mereka tetap mempertahankan ajaran Al-Quran hingga Islam tersebar luas. Di zaman modern ini, tantangan memperjuangkan dan membela Al-Quran tetap nyata. Nilai-nilai Islam sering dicoba untuk dipinggirkan dari kehidupan masyarakat, baik melalui kebijakan yang bertentangan dengan syariat maupun propaganda yang menyesatkan. Al-Quran bahkan kerap menjadi sasaran fitnah. Oleh karena itu, setiap Muslim harus memiliki kesadaran untuk membela kitab sucinya dengan cara yang bijaksana dan sesuai ajaran Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam firman-Nya, "Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu." Quran Surat Muhammad 7. Ayat ini mengandung janji Allah bahwa siapapun yang berjuang di jalan-Nya akan mendapatkan pertolongan. Membela Al-Quran bukan sekadar kewajiban,
tetapi juga bentuk kehormatan bagi seorang Muslim. Ketika seseorang berusaha menegakkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupannya dan membela agamanya, maka Allah sendiri yang akan meneguhkan hatinya dan memberikan kemenangan. Ada berbagai cara yang bisa kita lakukan dalam memperjuangkan dan membela Al-Quran. Pertama, menerapkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan. Ini adalah bentuk perjuangan paling mendasar. Kita harus memastikan bahwa setiap aspek kehidupan, mulai dari ibadah, muamalah, hingga interaksi sosial, selalu berlandaskan ajaran Al-Quran. Kedua, membela Al-Quran dari penyimpangan. Seiring perkembangan zaman, ada banyak pihak yang mencoba menafsirkan Al-Quran dengan cara yang menyimpang untuk kepentingan tertentu. Sebagai Muslim, kita harus memiliki pemahaman yang kuat tentang Al-Quran agar tidak mudah terpengaruh oleh tafsir-tafsir yang menyesatkan. Jika menemukan adanya penyimpangan, kita bisa berusaha meluruskannya dengan ilmu dan dalil yang kuat. Ketiga, menentang penghinaan terhadap Al-Quran dengan cara yang bermartabat. Penghinaan terhadap Al-Quran bisa datang dalam berbagai bentuk, baik melalui pernyataan, tindakan, maupun kebijakan yang meremehkan ajaran Islam. Dalam situasi seperti ini, kita harus bersikap tegas tetapi tetap menggunakan cara yang sesuai dengan ajaran Islam. Kita bisa menyuarakan keberatan melalui media sosial, berdialog dengan pihak terkait, atau melakukan langkah hukum jika diperlukan. Keempat, menyebarkan keindahan ajaran Al-Quran. Salah satu cara terbaik untuk membela Al-Quran adalah dengan menunjukkan bahwa ajarannya membawa rahmat bagi seluruh alam. Jika kita bisa menunjukkan bahwa nilai-nilai Al-Quran menghasilkan pribadi yang jujur, amanah, santun, dan bermanfaat bagi masyarakat, maka akan semakin sulit bagi orang-orang yang ingin menghina atau meremehkannya. Kelima, mendukung para ulama dan lembaga yang berjuang menegakkan nilai-nilai Al-Quran. Tidak semua orang memiliki kemampuan untuk berdakwah atau berdebat dalam membela Islam, tetapi kita tetap bisa berkontribusi dengan mendukung mereka yang berada di garis depan dalam perjuangan ini. Bisa melalui doa, bantuan finansial, atau sekadar menyebarkan dakwah mereka agar semakin banyak orang yang mendapatkan pemahaman yang benar tentang Al-Quran. Membela Al-Quran bukan berarti kita harus bertindak emosional atau anarkis. Islam mengajarkan cara yang penuh hikmah dalam menghadapi tantangan. Dalam Quran Surat An-Nahl 125, Allah berfirman, "Serulah, manusia, kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik." Dengan kata lain, membela Al-Quran harus dilakukan dengan cara yang cerdas, argumentatif, dan tetap mencerminkan akhlak yang mulia. Jika kita menghadapi penghinaan, kita harus membalasnya dengan menunjukkan keindahan Islam, bukan dengan tindakan yang justru memperburuk citra agama kita. Pada akhirnya, perjuangan membela Al-Quran bukanlah tugas yang mudah, tetapi merupakan bagian dari pengabdian kita sebagai Muslim. Kita harus yakin bahwa setiap usaha yang kita lakukan dalam menjaga kemuliaan Al-Quran akan mendapatkan balasan dari Allah. Di dunia, kita mungkin menghadapi berbagai tantangan, tetapi di akhirat, Allah telah menjanjikan kedudukan yang tinggi bagi mereka yang berjuang di jalannya. Jika kita telah membaca, memahami, mengamalkan, mengajarkan, dan membela Al-Quran, maka tugas kita selanjutnya adalah menjadikan Al-Quran sebagai cahaya dalam setiap langkah kehidupan, agar kita senantiasa berada di jalan yang lurus hingga bertemu dengan Allah dalam keadaan ridha dan diridhai.
Mengamalkan Al-Quran bukan hanya sekadar kewajiban individu, tetapi juga harus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Al-Quran adalah pedoman hidup yang mencakup seluruh aspek kehidupan, dari ibadah pribadi hingga tata kelola sosial. Allah menghendaki agar kita tidak hanya mengimani Al-Quran secara teori, tetapi juga menerapkannya dalam setiap aspek kehidupan secara kafah atau menyeluruh. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 208, "Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu." Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga memberikan pedoman dalam kehidupan sosial. Dalam Islam, tidak ada pemisahan antara urusan dunia dan akhirat, antara kehidupan pribadi dan sosial. Oleh karena itu, kita perlu berusaha menerapkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun dalam kehidupan bernegara. Penerapan Al-Quran dalam keluarga misalnya, dimulai dengan membangun rumah tangga yang harmonis berdasarkan kasih sayang dan nilai-nilai Islam. Suami dan istri diperintahkan untuk saling menghormati, mendidik anak dengan ajaran agama, serta menjadikan rumah tangga sebagai tempat yang penuh ketenangan dan keberkahan, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram dengannya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Selain dalam keluarga, Al-Quran juga harus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Seorang Muslim diperintahkan untuk menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, bersikap adil, jujur, dan saling tolong-menolong. Islam menekankan pentingnya persaudaraan dan menghindari konflik yang dapat merusak hubungan sosial. Dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 10, Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat." Ayat ini menegaskan bahwa setiap muslim memiliki kewajiban untuk menjaga ukhuwah Islamiyah dan berkontribusi dalam membangun masyarakat yang harmonis dan damai. Tidak hanya dalam keluarga dan masyarakat, Islam juga memberikan pedoman dalam kehidupan bernegara. Rasulullah telah menunjukkan bagaimana Al-Quran dapat dijadikan dasar dalam sistem pemerintahan. Negara Islam yang beliau bangun di Madinah menjadi contoh bahwa nilai-nilai Al-Quran dapat diterapkan dalam tata kelola negara. Islam menekankan pentingnya keadilan dalam kepemimpinan, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat An-Nisa ayat 58, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu, apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil." Pemimpin dalam Islam bertanggung jawab untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Oleh karena itu, masyarakat Muslim harus mendukung kepemimpinan yang berdasarkan nilai-nilai Islam serta mengingatkan jika ada kebijakan yang bertentangan dengan ajaran Al-Quran. Selain keadilan, Islam juga mengajarkan pentingnya menjaga persatuan dan menghindari perpecahan. Masyarakat Muslim harus menolak segala bentuk fitnah dan adu domba yang dapat merusak persatuan umat. Islam mendorong setiap individu untuk saling mengingatkan dalam kebaikan dan bekerja sama dalam menegakkan nilai-nilai kebenaran. Jika seluruh aspek kehidupan diatur berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang terkandung dalam Al-Quran,
maka akan tercipta masyarakat yang harmonis, adil, dan sejahtera. Demikianlah pembahasan kita tentang nuzulul Quran, mulai dari makna, waktu terjadinya, hingga kewajiban kita terhadap Al-Quran. Yang terpenting bukanlah sekadar mengetahui kapan Al-Quran diturunkan, tetapi bagaimana kita berinteraksi dengannya dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran bukan hanya untuk dibaca, tetapi juga untuk dihayati, diamalkan, diajarkan, dan diperjuangkan. Sebagai pedoman hidup, Al-Quran harus menjadi landasan dalam setiap aspek kehidupan, baik secara pribadi, sosial, maupun dalam kehidupan bernegara. Dengan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, kita akan mendapatkan keberkahan dan kebahagiaan di dunia serta keselamatan di akhirat. Semoga momentum peringatan nuzulul Quran di bulan Ramadan ini semakin memperkuat keimanan kita, meningkatkan kecintaan kita terhadap Al-Quran, dan mendorong kita untuk lebih mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita jadikan Al-Quran sebagai cahaya yang menerangi setiap langkah kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Itulah pembahasan kita tentang nuzulul Quran, dari makna, waktu turunnya, hingga kewajiban kita terhadap Al-Quran. Semoga ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih mencintai, memahami, dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Jangan hanya sekadar membaca, tapi juga kita resapi maknanya dan jadikan pedoman hidup. Kita juga punya tanggung jawab untuk menyebarkan kebaikan Al-Quran kepada orang lain. Mari kita jadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk semakin dekat dengan Al-Quran. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like dan share agar lebih banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan pastikan untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.